Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah karakteristik gelombang mekanik. Pengelompokan gelombang. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok menurut medium dan menurut arah getaran serta arah rambatan. Menurut medium, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan menurut arah getaran serta arah rambatan, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik dalam perambatannya memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tak memerlukan medium. Gelombang transversal, arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya searah. Pengertian gelombang. Berikut ini adalah ilustrasi sebuah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Yang termasuk gelombang mekanik, contohnya adalah gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan gelombang pada selingki. Gelombang transversal. Berikut ini adalah ilustrasi gelombang transversal pada seutas tali. Terlihat bahwa arah getarannya vertikal dan arah perambatannya horizontal. Dapat dikatakan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran partikel-partikel medium tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Gelombang longitudinal. Berikut ini adalah gelombang yang terjadi pada selingki akibat ujungnya digerakkan maju mundur. Arah getarannya horizontal, arah rambatnya juga horizontal. Dapat dikatakan, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaran partikel-partikel medium sejajar terhadap arah perambatan gelombang. Anatomi gelombang. Berikut ini adalah ilustrasi gelombang transversal pada seutas tali. Puncak gelombang adalah titik tertinggi pada gelombang, sedangkan lembah gelombang adalah titik terendah pada gelombang. Amplitudo dapat diukur dari garis keseimbangan menuju puncak atau simpangan maksimum. Amplitudo adalah simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. Panjang gelombang dapat diukur dari puncak ke puncak berikutnya atau dari lembah ke lembah berikutnya. Dapat dikatakan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan atau jarak antara dua lembah berurutan. Pada gelombang longitudinal, terbentuk pola-pola yang disebut rapatan dan renggangan. Perhatikan ilustrasi gelombang longitudinal berikut ini. Panjang gelombang pada gelombang longitudinal dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang satu rapatan dan panjang satu renggangan. Dapat dikatakan, panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak dari satu rapatan ke rapatan berikutnya atau jarak dari satu renggangan ke renggangan berikutnya. Berikutnya akan kita bahas periode dan frekuensi. Periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan atau selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua lembah yang berurutan. Sedangkan frekuensi didefinisikan sebagai jumlah gelombang yang terjadi pada sebuah titik tiap sekon. Periode dapat dirumuskan sebagai T sama dengan T kecil per N dan frekuensi dapat dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. Hubungan periode dengan frekuensi dapat dituliskan sebagai T sama dengan 1 per F. Dengan F adalah frekuensi gelombang, N adalah banyaknya gelombang, T adalah selang waktu, dan T besar adalah periode gelombang. Berikutnya kita bahas cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang dalam satu sekon. Cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Dengan V adalah cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang.
Contoh soal 1. Pada gelombang air laut, terdapat dua gabus seperti tampak pada gambar. Keduanya turun naik dengan periode 0,5 sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data T sama dengan 0,5 sekon dan lambda sama dengan 100 cm atau 1 meter. Kita tuliskan persamaannya V sama dengan lambda per T. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan V sama dengan 2,0 meter per sekon. Contoh soal 2. Dua titik A dan B terdapat pada tali yang digetarkan secara terus-menerus sebanyak 300 getaran setiap menitnya. Seperti gambar berikut. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data F sama dengan 300 gelombang per menit atau 5 gelombang per sekon. Panjang gelombang dapat kita temukan dengan melihat gambar. Dari puncak pertama ke puncak kedua sama dengan 1 gelombang. Selanjutnya dari puncak kedua ke puncak ketiga juga sama dengan 1 gelombang. Totalnya sepanjang 60 cm ada 2 gelombang. Dapat kita tuliskan panjang gelombang lambda sama dengan 60 cm per 2 atau sama dengan 30 cm. Selanjutnya kita tulis sebagai 0,3 meter. Kita tuliskan persamaannya V sama dengan lambda kali F. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan cepat rambat gelombang V sama dengan 1,5 meter per sekon. Contoh soal 3. Dua buah balok kayu A dan B terapung di atas permukaan air laut yang bergelombang terpisah pada jarak 30 meter, seperti pada gambar. Keduanya bergerak naik turun bersamaan sebanyak 3 kali setiap menitnya. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data F sama dengan 3 gelombang per menit atau 3 gelombang per 60 sekon atau 0,05 gelombang per sekon. Panjang gelombang dapat kita temukan dengan melihat gambar. Dari lembah pertama ke lembah kedua sama dengan 1 gelombang. Selanjutnya, dari lembah kedua ke lembah ketiga juga sama dengan 1 gelombang. Terlihat bahwa sepanjang 30 cm ada 2 gelombang. Dapat kita tuliskan panjang gelombang lambda sama dengan 30 meter per 2 atau 15 meter. Kita tuliskan persamaan cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan cepat rambat gelombang V sama dengan 0,75 meter per sekon. Contoh soal 4. Pada gelombang air laut, terdapat 2 gabus seperti tampak pada gambar. Keduanya turun naik dengan frekuensi 2 Hz. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data F sama dengan 2 Hz dan lambda sama dengan 100 cm atau 1 meter. Kita tuliskan persamaannya V sama dengan lambda kali F. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah V sama dengan 2 meter per sekon. Contoh soal 5. Dua buah balok kayu A dan B terapung di atas permukaan air laut yang bergelombang seperti pada gambar. Jika balok A naik turun sebanyak 3 kali dalam 2 menit, maka besar cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data F sama dengan 3 gelombang per 2 menit atau 3 gelombang per 120 sekon atau 0,025 gelombang per sekon. Panjang gelombang dapat kita temukan dengan melihat gambar. Dari puncak pertama ke puncak kedua sama dengan 1 gelombang. Selanjutnya dari puncak kedua ke puncak ketiga juga sama dengan 1 gelombang. Dari puncak ketiga ke lembah terakhir sama dengan 0,5 gelombang.
Terlihat bahwa sepanjang 100 meter ada 2,5 gelombang. Kita tuliskan panjang gelombang lambda sama dengan 100 meter per 2,5 atau sama dengan 40 meter. Kita tuliskan persamaannya V sama dengan lambda kali F. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan cepat rambat gelombang V sama dengan 1 meter per sekon.